Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, khususnya untuk teman-teman yang lihat video saya ini. Nah, sahabat Bikus, hari ini kebetulan saya jalan-jalan dan menemukan pejuang kehidupan, ya. Ini pejuang kehidupan di pinggir jalan. Saya melihatnya ini luar biasa. Kenapa? Panas saya aja nggak kuat nih. Ini ya Indonesia banget lah orang ini, gila betul ya, panas sekali. Tapi saya akan coba ya, kenapa dia jualan di pinggir jalan ya, jualan baju-baju yang gak jelas gitu ya mungkin. Tapi nanti ini perlu kita renungkan ya untuk bangsa ini ya, bahwa inilah ada masyarakat yang seperti ini barangkali bisa kita cari solusi ya untuk negeri ini. Kenapa dia sampai dari Jogja ya sampai ke Jakarta, akhirnya mencoba mengais rezeki dengan cara apa yang nanti akan saya wawancara. Oke ya. Ya, saya sini aja Mas biar kelihatan ya. Oke, dengan Mas siapa nih? Ya. Dengan nama siapa namanya? Heru, Pak. Mas Heru. Mas Heru ini dari mana asalnya? Dari Jogja. Dari Jogjanya di mana? Bantul. Bantul. Wah, di Kes Bantul. Saya kemarin ke Jogja ya, tapi Bantul itu selatan ya? Selatan Jogja kan? Ini Mas Heru ini bisnisnya begini. Dia di pinggir jalan. Ya, sahabat. Pinggir jalan tuh. Cari tempat aja sebisanya, yang penting bisa jalan, bisa jualan, dan panasnya bukan main. Menurut dia sudah nggak ngeliat panas, pokoknya yang penting dapat duit. Mas sudah lama ke Jakarta? Belum. Kapan? Paling ya, Kenceng dikit Mas. paling setengah bulan. Setengah bulan ya, baru setengah bulan. Kenapa jualannya baju gini Mas? Ya karena modal juga nggak ada, ini cuman misalnya yang jualan kayak gini. Baju bekas, ya kan ekonomi harganya juga. Oh gitu. Walaupun hasilnya nggak seberapa, cuman bisa buat makan aja udah senang. Buat makan Anda nanti nggak ngirim? Ya kalau ada lebihnya Dikirim. Mas, kenapa nggak kerja di Bantul saja? Sana susah Pak cari kerja. Cari kerja juga susah. Ya, kadang banyak yang diberhentiin juga karena yang masalah ekonominya Oh, menurun. jadi di sana kerja susah, terus berharap bisa kerja di Jakarta. Saya nekat kerja di Jakarta ini, jualan adanya aja. Iya, nekat ya. Nekat. Oke. Karena ada itu. Ya, di sana nggak ada. Oke. Daripada nggak makan kan mending jualan seadanya, sebisanya. Masalah. Ya. Terus keluarga ada berapa? Keluarga anaknya tiga. Anak 2. Anak 3. Oh, ada 3. Oh, istri 1 kan? Satu. Masalah. Satu aja susah kok. Gitu ya. Apalagi 2. Istri kerja nggak? Istrinya kerja. Kerja juga di rumah ya, untuk serabutan ya, untuk ya bantu orang itu biasanya ya. Masya Allah. Mas, ini baju-baju ini Anda beli dari mana ceritanya? Dari itu Jogja, dan ada pengepulnya juga kayak ini. Oh, di Jogja ada. Dikirim. Oh, jadi ini baju-baju ini justru malah dari Jogja ya, bukan dari Tanah Abang ya? Oke, ya. Kan ini juga saya jualin dulu. Oh, jualin? Ada yang modalin. Oh, ada yang modalin. Ya. Jadi bukan usaha sendiri. Oh gitu. Jadi kalau laku baru ini. Nah. Wah, kalau kayak gini sehari bisa dapat berapa kamu? Malah baru pemulaan gini paling 100 itu omset dong. Apa kotor? Kotor dong. Iya. Untungnya berapa? 100. Untuk pemula ya buat makan dulu, buat bayar kontrakan. Enggak, maksudnya kalau dari 100 itu yang hakmu berapa? Ya kadang-kadang kan ada lebihnya 30.000. Masya Allah, sehari loh. Tuh guys, sehari 30.000. Coba Anda bayangkan ya, Anda teman-teman yang sudah sukses, yang hidupnya
banyak rezeki. Ini contoh ya, Mas Heru ini usaha. Ternyata saya pikir dia usaha sendiri, ternyata dia ambil modal ya, modal nanti dibawa ke rumah selesai ini. Jadi ini di sini baru 1 minggu ya, baru 1 minggu. Nah, Mas, Anda kira-kira ada rencana lain nggak setelah usaha ini? Ya kalau ada yang lebih kerjaan lebih pantas lagi ya, ada yang nawarin ya tak terima apa. Gitu ya. Anda bisa apa aja? Ya kalau pengalaman sih kurang banyak. Oh. Pengalaman, cuman kan kalau Pengalaman apa? Apa supir? supir nggak bisa. Belum bisa. Terus apa? Nyangkul. Nggak nyangkul. Kayak kerja Bangunan. bangunan, jadi Oh, OB kali ya, office boy ya, ngepel itu asal bisa untuk ini ya. Oh, oke. Ya. Tapi harus punya KTP kalau mau kerja. Ya. Mas, harapannya gimana dengan situasi tadi bilang sulit? Apa harapannya dengan pemerintah? harapannya ya mudah-mudahan mana ya, Apa harapannya sama pemerintah kondisimu seperti ini? harapannya ya semoga besok ekonominya makin bagus. Makin bagus. Gampang, masalah rakyatnya kan Gitu ya. Oh, ini gambaran serius ya dari Mas Heri ini, rakyat kecil. Ternyata dia juga berharap ekonomi baik ya, ekonomi baik karena situasinya seperti ini dan dia rela panas-panasan. Mas, ini kan panas sekali. Anda nggak kepanasan nih? ya adanya di cuman numpang di sini juga numpang enggak. Enggak itu. Nah, adanya di pinggir jalan. Oke, jadi ini ya dianggap dingin aja ya. Oh. Luar biasa. Jadi sahabat ya, ini orang nyari rezeki Anda untuk survival. Jadi caranya seperti ini. Kalau Anda lihat ya, tuh. Jadi pinggir jalan ya, di pinggir jalan, kemudian di sini tuh hanya di emperan gitu, ya, karena dia belum punya uang sehingga startnya mulai dari sini ya. Sahabat, ini kalau menurut pemikiran saya ya, ini yang saya bisa sampaikan kepada Anda semua. Ketika Anda mulai bisnis, ternyata Mas Heru itu nggak pilih-pilih yang ada dulu, yang ada sekarang ini dia menjualkan barang-barang dari bosnya atau pengumpul Mas ya, pengumpul. Dia rela menjadi penjual. Karena apa? Demi survival, demi hidup. Dan sehari itu tidak lebih dari 150. Kotor katanya, 100 itu kotor. Yang bisa dibawa pulang tuh 30.000. Aduh, 30.000 itu kan warteg aja berapa coba? 15.000 2 kali makan. Saya nggak tahu ya. Mudah-mudahan Mas Heru ini dapat diberikan kekuatan oleh Allah SWT ya, bisa dapat rezeki dan menemukan pekerjaan yang lebih baik dari sekarang. Mungkin usahanya akan lebih maju, mungkin dapat pekerjaan yang baru karena dia sedang berkelana karena di daerah tidak menemukan pekerjaan. Dia hijrah ke Jakarta karena bermimpi untuk dapat uang ya. Dan dia belum punya bekal keterampilan, nyopir belum bisa. Tapi kalau dia mau hobi saya kira bisa ya, ngepel gitu bisa Mas ya, ngepel atau jaga kantor mungkin bisa. Cuma masalahnya dia belum punya KTP, tapi gampang katanya KTP ya, bisa diambil. Nah, sahabat, ini potret sebuah berjuang kehidupan, mencari rezeki. Dia rela meninggalkan anak dan istri ke Jakarta dan berharap Jakarta itu bisa menyelamatkan kehidupan keluarganya di daerah. Patut direnungkan bahwa ketika Anda melebihi apa yang sudah Anda terima hari ini, patut Anda bersyukur karena semuanya itu adalah titipan yang kuasa. Sehingga ketika Anda punya apa-apa, itu hanya Allah yang menitipkan kepada Anda. Jangan pongah dengan hak Anda. Dan Mas Heru perlu Anda doakan supaya Mas Heru bisa terangkat kehidupannya. Mohon doanya ya, sahabat. Serius ini, mohon doanya.
Mas Heru ya, karena saya nggak melihat sesuatu yang bisa membuat dia nanti sukses kecuali dia bekerja keras. Insya Allah dia tetap bekerja keras. Buktinya begini, yaitu di tempatnya panas sekali, saya aja nggak kuat tuh panas, tapi dia bilang saya nggak lihat panasnya Pak, saya ngelihat ini adalah bagian dari proses saya bekerja untuk cari uang yang halal. Masya Allah ya, uang yang halal ini teman-teman. Jadi para koruptor, ingat Anda itu sudah selesai, jangan lagi korupsi. Anda lihat banyak anak-anak kita, banyak teman-teman kita yang belum bisa menikmati hidup dengan baik di Indonesia. Ini salah satu contoh Mas Heru. Oke, saya kira itu dari saya. Terima kasih. Semoga yang menonton mendapatkan berkah dari Allah SWT. Tune in terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.